Halo, saya Gary dari By Gary, dan hari ini kita udah masuk ke chapter 8 ya, dari Gary's Art of Accounting Basics, di mana ini adalah kumpulan ya, catatan yang mudah dipahami, yang dibuat berdasarkan pemahaman saya sendiri terhadap dasar akuntansi, teman-teman ya. Judul dari chapter kali ini adalah dasar dari laporan laba rugi, teman-teman. Nah, apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan kinerja dalam menghasilkan laba, teman-teman ya. Dalam artian begini, misal seperti yang teman-teman tahu ya, akuntansi itu digunakan mostly oleh perusahaan ya, teman-teman ya. Jarang digunakan untuk orang pribadi. Nah, memang mostly digunakan oleh perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini tentu para pemegang sahamnya dan para pemiliknya ya, teman-teman ya. Ini ingin tahu apakah perusahaan ini menghasilkan keuntungan ya, keuntungan atau laba teman-teman ya. Ataukah perusahaan ini malah mencetak rugi teman-teman ya, atau menghasilkan rugi. Nah, ini para pemegang saham itu pengen tahu. Nah, cara melihatnya adalah dengan membuka laporan laba rugi teman-teman ya. Bentuk dari laporan laba rugi teman-teman, dalam accounting ya, dalam akuntansi secara umum ya, laporan laba rugi itu disajikan dalam dua bentuk teman-teman. Yang pertama ada single step, lalu yang kedua ada multiple step. Nah, ini memang memang nama bentuknya dalam bahasa Inggris ya, teman-teman ya, single step dan multiple step ya. Untuk single step ini adalah bentuk laporan laba rugi yang disajikan secara sederhana tanpa adanya pengelompokan pendapatan dan beban atau biaya, teman-teman. Nah, ini akan saya jelaskan ya maksudnya gimana, langsung menggunakan gambar saja. Setelah ini akan ada slide-nya ya, teman-teman ya. Lalu ada multiple step, teman-teman, di mana laporan laba rugi itu disajikan secara rinci, teman-teman. Lalu dikelompokkan nih, pendapatan dan beban atau biayanya, teman-teman. Nah, ini juga akan ada gambarnya di slide setelah ini. Nah, teman-teman, ini ya sesuai pengertiannya ya, teman-teman ya. Di sini pendapatan dan beban atau biayanya itu dipisahkan kalau di multiple step, tapi kalau di single step digabung, teman-teman. Nggak ada dipisah-pisahin. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke cara menyusunnya, teman-teman. Di sini saya akan tunjukkan perbedaannya secara visual ya, teman-teman ya. Cara menyusun laba rugi, laporan laba rugi, ya. Ini slide 1 dari 3 slide yang udah saya siapkan. Berikut adalah contoh penyusunan laporan laba rugi, teman-teman. Diketahui ya, periode Januari 2024 nih, nama bengkelnya adalah Bengkel Bitcoin, memiliki data berikut, teman-teman ya. Ini adalah data dia selama Januari 2024, teman-teman. Nah, si bengkel Bitcoin ini memiliki pendapatan jasa nih, teman-teman, 15 juta. Lalu dia karena bengkel ya, dia memiliki gaji mekanik bengkel, teman-teman. Biaya gaji mekanik bengkel itu 5 juta. Biaya spare part ya, teman-teman ya. Biaya spare part dan perlengkapan bengkel untuk jasa bengkel dia itu 2,2 juta, teman-teman ya. Lalu ada beban gaji admin bengkelnya yang mencatat penerimaan kas, pengeluaran kas, yang mencatat juga barang-barang yang terpakai itu ada di sini, teman-teman. Beban gaji admin dan bengkel, teman-teman. 3,3 juta. Lalu ada beban umum lainnya ya, teman-teman. Ini bebannya serba-serbi, banyak ya. Saya tidak akan rincikan ini isinya apa, bisa aja ya, teman-teman ya. Bisa aja ini adalah beban untuk membeli perlengkapan kantor, bisa aja untuk beban eh, apa namanya, membuat atap ya, teman-teman. Mungkin dia belum ada atap bengkelnya, terus dibikin atapnya, beli kayu gitu, teman-teman. Nah, ini tidak dirincikan ya, teman-teman. Ini beban umum yang memang sifatnya bisa apapun, teman-teman ya. Nilainya adalah 400.000. Sekarang ada pendapatan bunga, teman-teman. Nah, bengkelnya menyimpan uang di bank, teman-teman. Dia mendapatkan pendapatan bunga 100.000, teman-teman. Nah, di kasus ini juga saya sertakan namanya beban bunga pinjaman bank. Katakanlah ya, bengkel Bitcoin ini ternyata mendirikan bengkel dengan pinjaman bank. Bagaimanapun caranya dia bisa dapat pinjaman, dan akhirnya atas pinjaman tersebut muncul yang namanya bunga pinjaman bank ya, teman-teman ya. Kita masuk langsung ke laporan laba rugi bentuk single step, teman-teman ya, yang tidak dipisah. Nah, di sini laporan laba rugi ya, bengkel Bitcoin tanggal 1 Januari 2024 hingga 31 Januari 2024. Ini bentuk single step ya, teman-teman ya. Kalau di single step, teman-teman cuman memisahkan berdasarkan pendapatan, lalu beban atau biaya, teman-teman. Enggak dirinciin pendapatan operasional kah, atau dia pendapatan yang non operasional, apakah bebannya ini
termasuk biaya pokok pendapatan atau dia masuknya ke beban penjualan dan pemasaran ataukah dia masuk nih ke beban apa namanya, penelitian dan pengembangan atau dia masuk ke administrasi umum, itu dia nggak rinciin teman-teman ya. Jadi dia langsung pendapatannya berapa, beban atau biayanya berapa teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat pendapatannya ada 15,1 juta teman-teman. Dari pendapatan jasa 15 juta, pendapatan bunga 100.000, jadi 15,1 juta ya teman-teman ya. 15 juta 100.000. Lalu ada beban atau biaya teman-teman. Biaya gaji mekanik bengkel itu ada 5 juta, biaya spare part dan perlengkapan bengkel ada 2,2 juta, lalu ada beban gaji admin bengkel 3,3 juta, beban umum lainnya 400.000, dan beban bunga pinjaman bank itu ada 200.000 teman-teman. Total beban atau biayanya adalah 11,1 juta rupiah teman-teman. Nah, apabila dibandingkan dengan pendapatannya yang 15,1 juta rupiah, kita akan mendapatkan ya keuntungan bersih atau bahasa akuntansinya adalah laba bersih sebesar 4 juta teman-teman ya. Ini adalah bentuk dari laporan laba rugi single step teman-teman. Sekarang kita coba lihat ke slide ketiga ya, yang mana isinya multiple step. Ini lebih kompleks penyusutannya teman-teman ya, tapi ini menunjukkan ya, ini lebih menunjukkan informasi yang lengkap daripada single step. Nah, informasinya apa saja? Saya bahas di slide ini ya teman-teman ya. Laporan laba rugi ya, multiple step, bengkel Bitcoin. Nah, di sini untuk membuat multiple step, kita perlu memecahkan ya, pendapatan operasional, biaya pokok pendapatan, beban penjualan dan pemasaran, beban penelitian dan pengembangan, beban administrasi dan umum, pendapatan non-operasional, dan beban non-operasional, teman-teman. Oke, nah sekarang kita masuk ke pendapatan operasional, teman-teman. Ini udah jelas karena dia adalah bengkel. Pendapatan jasa bengkel adalah pendapatan operasionalnya, teman-teman ya. Ini adalah salah satu kegunaan dari kita belajar dasar beban sama dasar pendapatan, teman-teman ya. Agar membuat multiple step itu lebih gampang, teman-teman. Nah, sekarang ada pendapatan jasa 15 juta. Jumlah pendapatan operasional adalah 15 juta, teman-teman ya. Sekarang ada ya, lalu ada biaya pokok pendapatan ya, teman-teman ya. Nah, karena ini bengkel ya, biaya-biaya dia itu kan banyak tuh tadi. Nah, apa saja yang masuk ke biaya pokok pendapatan? Tentunya seluruh biaya atau beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa bengkelnya tadi, teman-teman. Yang mana isinya pasti biaya gaji mekanik bengkel dan juga biaya spare part dan perlengkapan bengkel, teman-teman. Nah, ini total biaya pokok pendapatannya adalah 7,2 juta, teman-teman ya. Yang mana ya, kalau dalam akuntansi nanti ada yang namanya itu laba kotor, teman-teman ya. Pendapatan usaha kita dikurangi dengan modal untuk mendapatkan pendapatan tadi, teman-teman. Ini biaya pokoknya ya, biaya untuk bikin pendapatannya itu 7,2, pendapatannya 15. Berarti keuntungan kotornya ya, sebelum biaya operasional yang lain itu 7,8 juta, teman-teman. Nah, sekarang ya, ada beban penjualan dan pemasaran yang mana di bengkel Bitcoin tidak ada. Beban penelitian dan pengembangan di bengkel Bitcoin juga nggak ada, tapi beban administrasi dan umum bengkel Bitcoin punya nih. Beban gaji admin bengkel 3,23 juta dan beban umum lainnya 400.000 teman-teman. Jumlah beban administrasi dan umum adalah 3,7 juta. Nah, sekarang ya, kita ada yang namanya laba operasional teman-teman dalam accounting ya. Laba operasional adalah ya, laba kotor, oke, dikurangin beban penjualan pemasaran, beban penelitian pengembangan, dan beban administrasi umum teman-teman. Nah, ini mendapatkan nilai sebesar 4,1 juta. Jadi keuntungan operasional ya. Keuntungan operasional didapat dari keuntungan kotor ya, atau laba kotor ya, dikurangin sama 3 jenis beban yang barusan saya sebutkan, teman-teman. Jadi dapatnya laba operasional atau keuntungan operasional sebesar 4,1 juta. Nah, di luar dari operasional ini ya, teman-teman ya, kita juga ada pendapatan non-operasional ya, sama beban non-operasional, di mana isi pendapatan non-operasional di sini adalah pendapatan bunga bank 100.000 ya, teman-teman ya, dan beban non-operasional adalah beban bunga pinjaman bank sebesar 200.000. Nah, ini akan disandingkan juga dengan laba operasionalnya, teman-teman. Laba operasional yang tadi 4,1 juta ditambah dengan pendapatan nih 100.000. Jadi 4,2 juta. 4,2 juta dikurangi beban bunga pinjaman bank 200.000, maka ya laba bersihnya atau keuntungan bersih setelah semuanya dihitung itu 4 juta, teman-teman. Nah, ini hasilnya tetap sama ya. Multiple step dan single step itu sama hasil laba bersihnya, teman-teman nih. Ini adalah single step dan ini adalah multiple step, sama-sama 4 juta. Tapi di sini kita dapat melihat ya teman-teman ya, yang namanya laba kotor dan laba operasional sebelum laba bersih, teman-teman. Nah, laba kotor itu tujuannya adalah ya teman-teman, ingat bahwa komponen laba kotor adalah pendapatan usaha dikurangi modal untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut, teman-teman ya. Jadi ya, apabila laba kotor ini masih positif hasilnya teman-teman atau masih untung, berarti kita
usahanya masih sehat, teman-teman. Kita masih bisa berarti apapun yang kita jual itu menguntungkan, teman-teman ya. Nah, tapi kalau misalnya laba kotor saja sudah minus, teman-teman, atau udah rugi, berarti kita menjual itu antara harganya salah ya, atau memang cost-nya terlalu besar gitu, teman-teman ya. Apabila nih harganya salah, mungkin pasarnya memang harganya perang harga, tapi cost-nya nggak bisa nih, teman-teman. Teman-teman berarti menjual aja ya, menjual ya, belum ada biaya admin, belum ada biaya kantor ya, teman-teman ya. Itu udah rugi, teman-teman. Di bengkelnya udah rugi. Kalau misalnya ya, laba kotor aja udah minus, teman-teman ya. Nah, kemudian ya, apabila ternyata udah laba kotor sudah dapat nih, kita juga bakal memperhitungkan laba operasional, teman-teman. Beban penjualan pemasaran, beban penelitian pengembangan, beban administrasi dan umum. Nah, baru nanti dapat laba operasional. Laba operasional ini gunanya apa? Untuk melihat ya, dari kita berusaha untuk mendapatkan laba kotor tadi, pendapatannya dikurangi sama biaya dari pendapatan tadi, dapatnya 7,8 nih, teman-teman ya, di contoh ini. Nah, 7,8 ini kalau saya kurangin dengan biaya kantor, biaya marketing, dan biaya untuk meneliti dan pengembangan produk baru, apakah masih cuan, teman-teman ya? Di sini kita bisa lihat untuk di contoh ini ya, bengkel Bitcoin masih cuan, teman-teman ya. Dengan laba kotor 7,8 disandingkan dengan beban administrasi umum 3,7, dia masih mendapatkan laba operasional 4,1, teman-teman ya. Nah, lalu setelah laba operasional ada pendapatan non operasional dan beban non operasional. Di sini baru nanti dijumlahkan beban-beban dan pendapatan yang di luar usaha, teman-teman. Apakah dia mendapatkan laba, apakah dia mendapatkan kerugian, teman-teman. Nah, oke, jadi laba kotor itu gunanya ya untuk melihat apakah kita jualan saja udah rugi, apakah kita jualan itu masih untung gitu, teman-teman ya, sebelum biaya kantor dan biaya penelitian dan biaya penjualan, biaya pemasaran ya. Nah, setelah jalan nih, kita bakal lihat namanya laba operasional ya. Ini gunanya apa? Untuk melihat nih, di luar non operasional, apakah operasional kita tuh untung ya, teman-teman ya. Karena laba bersih ini, laba bersih yang paling bawah kadang untung tapi laba operasional minus, teman-teman. Kalau misalnya laba operasionalnya minus tapi laba bersih bagian bawahnya malah untung, itu artinya ya walaupun kita untung, perusahaan kita nggak sehat, teman-teman, operasionalnya rugi gitu. Nah, tapi ketutup sama pendapatan yang non operasional. Ini juga tidak boleh ya, teman-teman, berarti ada kesalahan di manajemen perusahaannya, entah harganya kerendahan atau cost-nya terlalu besar. Nah, ini hal yang sama di laba kotor ya, teman-teman ya. Laba kotor dan operasional ini memang sangat berperan penting dalam manajemen untuk memutuskan apakah perusahaan ini sehat, dan ini juga berguna untuk investor, teman-teman, untuk melihat perusahaan ini sehat nggak sih untuk saya investasikan ya, teman-teman ya. Nah, dibandingkan ya dengan single step, ini lagi di slide single step, yang cuman bilang, "Oke, laba bersih kamu 4 juta," tapi saya nggak tahu nih, apakah dengan jualan saja saya udah rugi? Apakah setelah jualan dan potong operasional itu saya rugi? Itu nggak ada yang tahu, teman-teman, kecuali dia harus hitung satu per satu. Nah, kalau namanya investor sama pembaca laporan keuangan pasti pengennya gampang dong, masa mau hitung lagi? Jadi accounting harus menyediakan yang multiple step, teman-teman. Multiple step ini adalah laporan laba rugi yang sangat dipilih ya untuk penyajian karena dia paling detail dan juga paling banyak informasinya untuk menunjukkan keadaan perusahaan, teman-teman ya. Nah, sekarang ada uji pemahaman, teman-teman. Tadi kan barusan saya menjabarkan secara panjang komponen-komponen dari laporan laba rugi multiple step, teman-teman ya. Sekarang saya mau tanya teman-teman, nah, kalau pendapatan operasional dikurangi biaya pokok pendapatan, itu hasilnya apa ya, teman-teman ya? Coba bisa mundurin videonya atau teman-teman mungkin sudah paham langsung bisa jawab, bisa juga, teman-teman ya. Nah, lalu ada laba operasional ya, ditambah pendapatan non operasional dikurangi beban non operasional, hasilnya apa, teman-teman ya? Nah, lalu yang ketiga, ada laba kotor, kurang beban penjualan pemasaran, kurang beban penelitian dan pengembangan, kurang beban administrasi dan umum. Nah, hasilnya apa, teman-teman ya? Nah, apabila teman-teman udah dapat jawaban yang bisa bisa cek di kolom komentar, dan apabila benar saya akan tanggapi, "Oke, jawaban kamu benar." Nah, namun apabila menurut saya salah, saya akan menjelaskan kenapa kenapa menurut saya salah dan jawaban benernya apa ya, teman-teman ya. Sekian, ini adalah akhir dari chapter 8 ya, dasar dari laporan laba rugi. Semoga dapat dipahami dan sampai jumpa di chapter ke-9, teman-teman.